Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, semangat sekali ya hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan tentang, mendeskripsikan dan menjelaskan tentang KKU, aspek pengetahuan C1 sampai dengan C6, dan contoh format penilaian. Di sini ada yang tahu nggak KKU itu apa dan cara menentukannya itu bagaimana? Berhubung tidak ada yang tahu, mari kita bahas bersama-sama ya. Kata kerja operasional, juga sering disebut dengan KKU, adalah landasan dasar guru untuk menentukan seberapa jauh materi pelajaran yang akan disampaikan. Guru bisa menentukannya berdasarkan hanya untuk menguasai, mengingat, memahami akan disampaikan. Di bawah ini merupakan contoh kata kerja operasional dari setiap elemen pada taksonomi Bloom. Dan kata operasional tersebut berasal dari in-house training revisi kurikulum. A. Kata kerja operasional kognitif atau pengetahuan. Saat ini, taksonomi Bloom mengalami sedikit pergantian model, tetapi isinya masih hampir sama dengan model taksonomi Bloom yang telah ada sejak era awal. Berikut adalah KKO taksonomi Bloom pada tatanan level kognitif. Yang pertama yaitu level remembering. Pada level ini akan diterapkan tingkatan berpikir rendah dan gampang untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Dalam praktiknya, siswa akan diberi sebuah materi atau pengetahuan, lalu mereka diminta untuk bisa menghafal dan mengingat dari materi atau pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu level understanding. Pada tingkatan ini, siswa ditujukan untuk dapat menguasai dan memahami konsep. Misalnya adalah bisa memahami, mengkategorikan, merangkum, mencontohkan, menerangkan, dan menyimpulkan dari konsep yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu level applying. Di level ini, siswa sudah bisa melaksanakan dan menerapkan sebuah sistem dari konsep untuk dilakukan di kehidupan nyata. Yang keempat yaitu analyzing. Di tingkatan ini, siswa melakukan pengembangan apa yang telah dikuasai mengenai materi yang telah dipelajari. Selain itu, siswa juga bisa melaksanakan pemecahan masalah untuk dijadikan sebuah klasifikasi yang utuh, lalu memastikan bagian tersebut bisa saling berkaitan dengan keseluruhan sistem. Yang kelima yaitu evaluating. Pada bagian ini, siswa akan bisa menciptakan dan memutuskan sebuah penilaian yang berlandaskan standar yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu level creating. Pada tahapan yang paling tinggi ini, siswa bisa menciptakan, merencanakan, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Yang B yaitu kata kerja operasional psikomotorik atau keterampilan. Pada dana efektif terdapat 5 level domain yang diungkapkan oleh Bloom yang berfokus utama pada emosi atau perasaan. Pada bagian ini, Bloom membuatnya dengan David Cradwell. Di antaranya adalah yang pertama, level penerimaan. Penerimaan sendiri yaitu sikap siswa untuk bisa melihat dan memperhatikan sebuah aktivitas atau objek. Penerimaan merupakan rasa atau sensibilitas siswa untuk bisa mendapatkan stimulus dari luar dirinya. Ini merupakan sikap untuk bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu level tanggapan. Tanggapan adalah
sikap siswa untuk bisa bereaksi tentang apa yang telah diberikan oleh guru kepadanya. Ini merupakan sikap inisiatif dan kemampuan siswa untuk berperan proaktif dalam sebuah kejadian atau pelajaran yang diungkapkan oleh guru. Yang ketiga yaitu penghargaan. Penghargaan merupakan penanaman siswa kepada siswa agar mereka bisa menilai atau memilih apa yang baik dan buruk bagi dirinya, sehingga pada praktiknya siswa bisa mengatakan tidak pada apa yang buruk bagi dirinya. Yang keempat yaitu level pengorganisasian. Pada ranah pengorganisasian ini, siswa akan didorong dan ditanamkan untuk bisa mengetahui skala prioritas, pengkategorian, dan klasifikasi. Selain itu, siswa akan diajarkan perbedaan, keterkaitan hingga urutan dari sebuah entitas atau objek tertentu. Ini bisa dilakukan oleh guru dengan mengenalkan jenis warna, bentuk objek, dan sebagainya. Yang kelima yaitu level karakterisasi berlandaskan nilai. Ini merupakan penggabungan dari apa yang telah dilaksanakan di atas. Level ini akan mengatur keterkaitan personal, sosial, atau perasaan. Nilai-nilai yang telah dijabarkan di atas nantinya bisa digabungkan menjadi satu, sehingga karakter siswa akan terbangun. Yang C adalah kata kerja operasional afektif atau sikap. Pada ranah psikomotorik, fokus utamanya adalah untuk memaksimalkan penggunaan gerakan fisik atau motorik siswa dengan baik seperti menulis, berlari, melakukan keterampilan tangan, dan sebagainya. Pada bagian ini, nilai yang digunakan bukan berdasarkan pada Bloom, namun oleh Simpson. Berikut antaranya. Yang pertama, level persepsi. Persepsi atau sudut pandang dalam pikiran sangat berpengaruh dalam memaksimalkan sistem motorik atau suatu individu pada sebuah gerakan. Ini bisa dilihat pada saat menulis Latin. Jika siswa diarahkan ke sudut pandang lain mengenai suatu hal, bisa juga tulisan Latin miliknya akan menjadi semakin bagus. Yang level kedua yaitu level kesiapan. Kesiapan pada level ini di dalamnya mencakup kesiapan jasmani dan rohani dalam melaksanakan sesuatu hal. Dengan persiapan matang, indera yang akan digunakan akan bisa dimaksimalkan secara penuh. Yang ketiga yaitu level respon terpimpin. Pada level ini adalah gerbang pembuka dari suatu individu untuk bisa mengakuisisi sebuah keahlian atau keterampilan yang rumit. Try and error adalah sebuah hal yang biasa dalam ranah ini, termasuk tiru dan modifikasi. Inti dari level ini adalah kesanggupan siswa untuk bisa bertahan dengan apa yang sedang dikerjakan sehingga mencapai tujuan. Yang keempat yaitu level mekanisme. Mekanisme merupakan habit untuk terus melakukan gerakan yang sama dari sesuatu apa yang telah dipelajari, sehingga akan memunculkan kebiasaan yang akan menjadikan ahli dan menjadikan pengalaman. Yang kelima yaitu level respon jelas kompleks. Maksud dari level ini adalah siswa sudah bisa menerapkan sebuah keterampilannya yang baik dan utuh dengan baik, efektif dan presisi. Yang keenam yaitu level penyesuaian. Penyesuaian merupakan cara siswa untuk bisa memastikan bahwa keahliannya bisa digunakan dan diadaptasi sebaik mungkin untuk masalah yang berbeda-beda. Contohnya adalah ketika siswa melakukan aktivitas menulis Latin yang mana dari segi kecepatan dan keindahannya di atas rata-rata. Selanjutnya, siswa dianjurkan untuk mengajari siswa lain dalam kondisi apapun untuk bisa menulis Latin lebih baik dan benar.
Yang ketujuh yaitu level penciptaan. Ini bisa diinstruksikan siswa untuk melakukan alur baru dalam membuat sesuatu. Ini bisa dilakukan dengan aktivitas menulis Latin. Guru bisa menginstruksikan siswa untuk menulis Latin dengan spidol atau melakukan variasi tambahan sehingga daya pikir dan kreatif siswa bisa berkembang. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif intelektual atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi yang dilambangkan dengan C. Kognitif. Dalam buku yang berjudul Taxonomy of Education Objective Handbook 1 Cognitive Domain yang diterbitkan oleh Mickey New York Benjamin pada tahun 1956, yaitu C1 pengetahuan. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria, serta metodologi. C2. Pemahaman. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu: yang pertama, translasi, kemampuan mengubah simbol dari suatu bentuk ke bentuk lain. Yang kedua, interpretasi, kemampuan menjelaskan materi. Yang ketiga yaitu ekstrapolasi, kemampuan memperluas arti. C3. Penerapan. Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan penerapan informasi pada situasi nyata, di mana peserta mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. C4. Pada jenjang ini dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. C5. Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. C6. Evaluasi. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk bertujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Dan menurut Bloom, paling tidak ada 2 jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi berdasarkan bukti internal, dan yang kedua yaitu evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif intelektual atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi yang dilambangkan dengan C. Kognitif. Dalam buku yang berjudul Taxonomy of Education Objective Handbook 1 Cognitive Domain yang diterbitkan oleh Mickey New York Benjamin pada tahun 1956, yaitu C1 pengetahuan. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria serta metodologi. C2. Pemahaman. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu: yang pertama, translasi, kemampuan mengubah simbol dari suatu bentuk ke bentuk lain. Yang kedua, interpretasi, kemampuan menjelaskan materi. Yang ketiga yaitu ekstrapolasi,
kemampuan memperluas arti. C3. Penerapan. Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan penerapan informasi pada situasi nyata, di mana peserta mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. C4. Pada jenjang ini dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. C5. Pada jenjang ini, sistesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. C6. Evaluasi. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk bertujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Dan menurut Bloom, paling tidak ada 2 jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi berdasarkan bukti internal, dan yang kedua yaitu evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Yang selanjutnya yaitu contoh format penilaian. Di sini saya mengambil contoh format penilaian PJJ yaitu pembelajaran jarak jauh. Di situ sudah dapat dilihat ya contoh formatnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian. Penilaian sendiri yaitu proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian, peserta didik dan suatu pendidikan harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Dan karena kondisi pandemi saat ini, berbagai guru mempersiapkan format penilaian terhadap siswa, baik penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Semua dilakukan berdasarkan kondisi tempat guru mengajar. Pada saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh diterapkan baik luring maupun daring, harus mempersiapkan formulir penilaian kemampuan siswa. Sistem pembelajaran jarak jauh baik digunakan secara daring atau luring mau tidak harus dilakukan di tengah wabah COVID-19, sebab tidak mungkin peserta didik dibiarkan saja libur panjang sehingga menunggu COVID-19 akan hilang. Cara penilaian pun berubah dari tatap muka yang dalam kondisi normal dengan bertatap muka langsung tentu sangat berbeda dengan sistem pembelajaran saat ini, di mana proses penilaiannya sangat terbatas. Dalam pembelajaran jarak jauh di sekolah pada masa pandemi COVID-19 terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya waktu pembelajaran karena waktu pembelajaran dikurangi sehingga materi yang disampaikan tidak tuntas. Baik, cukup sekian penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat ya, dan semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.